sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku Tuhan tak ditentukan oleh keadaanku dan masalahku. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Kerusakan lingkungan adalah hal yang dinyatakan di kitab Wahyu sebagai situasi akhir zaman. Kalau saudara baca Wahyu, saudara menemukan ketika Yesus itu buka meterai tersebut, lalu muncullah rangkaian meterai, rangkaian cawan, rangkaian sangkakala yang isinya itu bencana semua. Jadi maksud saya saudara sekalian, nanti hari-hari ke depan, kekeringan, banjir, kebakaran hutan akan makin sering terjadi. Gempa akan makin kuat, dan kemudian topan juga akan semakin kuat juga. Jadi inilah situasi yang kita hadapi hari-hari yang akan datang. Nah, pada waktu bencana terjadi, selalu ada sekelompok orang yang berjibaku, yang masuk ke daerah bencana bahaya tersebut, dan mereka itu menolong, ya, melakukan apa yang memang perlu diperbuat. Kita mengangkat topi, menyatakan penghargaan kita kepada para relawan, tentara, Polri, pemerintah yang sudah lakukan banyak sekali. Kita angkat jempol buat mereka, saudara sekalian. Nah, bencana selalu mengagetkan dan menarik perhatian. Karena korbannya seringkali besar sekali dari segi jumlah manusia dan juga dari segi material, saudara-saudara sekalian. Bencana muncul mendadak, ya, dan jadi topik pembicaraan. Nah, karena itu dia sangat amat menarik perhatian. Enggak usah bencana lah ya, itu motor tabrakan aja, kita juga pengen tahu loh saudara sekalian.
Saudara perhatikan saja di Jakarta ini, kalau terjadi kecelakaan lalu lintas di jalur sebelah, yang macet sana sama sini. Ya, yang sini juga macet. Kenapa? Karena orang berhenti. Kalau dulu berhenti cuma pengen lihat-lihat aja, ada apa sih yang mati, berapa orang dan sebagainya lah, kira-kira gitulah. Zaman sekarang berhentinya lebih lama. Kenapa? Motret dulu soalnya, ya. Setelah moto, baru kita upload ke grup WA kita yang ada jumlahnya ada 7 itu, ya. Menurut saya kalau saudara normal di Jakarta hidupnya, grup WA-mu itu ada 7, ya. 2 WA gereja, 2 itu WA keluarga, ya. 3 WA reuni, SD, SMP, SMA. Itu kalau saudara-saudara kurang aktif ada 7. Oke, kalau agak aktif belasan. Nah, saudara sekalian, begini. Dari dulu sampai sekarang, adanya bencana selalu jadi pembicaraan. Mari kita baca sekarang, Lukas 13, ayat 1-5. Sekelompok orang datang kepada Yesus dan menyampaikan berita soal bencana. Lukas 13, ayat 1-5. Lukas 13, ayat 1. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Saudara sekalian, Pontius Pilatus itu sudah melegenda soal kekejaman. Ketika baru jadi gubernur daerah Yudea, datang dari Roma, dikirim, dia ingin bangun selokan, saluran air, aqueduct, dari satu tempat di kolam Siloam, dia pengen masukkan ke dalam kota, supaya tengah kota itu kalau mau ambil itu air itu nggak susah. Tapi rupanya dia nggak punya duit. Ya, apa yang dia perbuat? Dia tahu satu tempat yang ada duit, yaitu apa? Bait suci. Jadi dia kirim permintaan ke bait suci, itu uang kolektor, saya mau pakai, saya mau bangun ini aqueduct. Dan diambil uang tersebut, diambil. Ketika diambil, ya masa protes lah, masyarakat protes lah. Itu uang itu untuk pekerjaan Tuhan, masa dipakai buat bangun itu talang air. Jadi mereka demo, datanglah ini ribuan orang, demo ke depan kantornya Pontius Pilatus dan minta uang kembali. Itu uang untuk pekerjaan Tuhan, minta kembali. Apa yang Pilatus lakukan? Dia kirim tentara, bawa pedang, pakai baju biasa. Campur di tengah masa, setelah campur, ambil keluar pedang, dan kemudian bunuh banyak sekali orang. Ya. Orang Galilea itu dari dulu tuh terkenal suka berontak, ya, dan banyak bikin pusing. Jadi ketika mereka datang rame-rame kebaktian di bait suci, jadi mereka dari utara turun ke selatan untuk ibadah. Nah, Pontius Pilatus ini itu kemudian kirim tentara dan bunuh lebih dari 3.000 orang. Darahnya diambil, dicampurkan ke darah persembahan, korban persembahan. Jadi ini orang yang kejamnya bukan main. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi orang-orang datang kepada Yesus dan kemudian cerita, barangkali pikirnya begini, ini kan orang Galilea kan, sama-sama orang Galilea lah, ya pasti tertarik dong dengan cerita ini karena Yesus orang Galilea. Nah, saudara terkasih, perhatikan, apa yang Tuhan sampaikan itu menjadi pedoman kita, yaitu apa yang mesti kita perbuat ketika kita mendengar berita bencana. Apa yang harus kita perbuat ketika mendengar berita bencana, bukan ketika alami bencana, ketika mendengar berita tentang adanya bencana. Ini yang harus kita perbuat, saudara. Langkah yang pertama, Yesus ajar kita adalah, saudara-saudara, kita mesti belajar jangan menghakimi. Ya. Nah, tadi saya bilang, kalau bencana itu jadi pembicaraan. Orang suka ngomong. Ngomongnya apa ya, saudara sekalian? Ngomongnya itu sebenarnya bukan soal gimana cara menolong. Ngomongnya itu adalah, kira-kira ini salahnya siapa sampai kena bencana demikian. Itu adalah sesuatu yang sifatnya manusiawi. Dari zaman dulu sampai sekarang, orang tanya pertanyaan ini salahnya siapa? Dan kesimpulannya biasanya begini, ini kena bencana gini, matinya nggak enak, seperti kayak gini-gini ini, itu karena dia ada dosa. Itu kesimpulan yang umum yang orang katakan. Maka kalau saudara-saudara bekerja di asuransi, saudara kenal istilah ini. Bencana itu dipakai istilah acts of God.
yaitu tindakan dari Allah. Jadi ini Allah lain menyebabkan semua ini. Kenapa dia sebabkan semua ini? Karena ada dosa. Itu biasanya orang sebutkan demikian. Ini terjadi ketika Lombok, terus ketika Palu. Demikian itu kebiasaan manusia. Nah, saudara terkasih, dari jawaban Tuhan Yesus kepada yang bawa berita itu, kita ini mestinya bisa menyadari satu hal. Tuhan itu tahu isi hati mereka. Dia bilang begini, oh, jadi ada yang mati, oke, matinya dibunuh nih. Nah, jadi kalian pasti berpikir dalam hati ya, ini yang mati ini dosanya lebih besar daripada dosa orang Galilea yang lain. Saya bilang sama kamu ya, enggak demikian. Itu 18 orang mati ketimpa menara itu. Kalian pasti pikir ya, dosanya lebih besar daripada yang enggak kena timpa itu ya. Enggak, bukan demikian. Saudara menemukan Tuhan itu peka sekali dengan pemikiran mereka. Saudara jangan menghakimi orang lain, terutama ketika orang lagi susah. Nah, saya juga tahu, saudara sekalian, ini penyakit umum manusia, kita gampang sekali menghakimi orang. Ya, saya kasih contoh ya. Kalau seseorang berdoa, doanya pendek, ya memang imannya juga pendek kayak seperti itulah. Kalau saya yang doanya pendek, itu karena saya tahu isi hati Tuhan, kalau saya panjang-panjang. Ya. Kalau orang lain doanya panjang, sok rohani. Kalau saya doanya panjang, karena beban, ya sangat berat sekali. Okay? Kalau orang lain memberi, kita bilang sok kaya. Kalau saya yang memberi, itu karena tuh Roh Kudus gerakkan saya. Orang yang nggak memberi, itu karena dia itu pelit aja. Kalau saya nggak memberi, kasih orang lain kesempatan dong. Ya. Kalau orang kurus, kita bilang dasar dia itu kurang berkat. Kalau saya yang kurus, penguasaan dirinya kuat. Orang lain gemuk, dasar rakus. Saya yang gemuk, berkat Tuhan melimpah. Ya. Nah, saudara sayang, kita ini menghakimi dengan segala hal. Kita hakimi gerak-gerik orang, penampilan orang, kita hakimi kata-kata orang, saudara sekalian. Bahkan kita hakimi motivasi orang, kita hakimi cara matinya orang. Ya. Nah, jadi ini perintah Tuhan, saudara sekalian. Kita jangan menghakimi. Nah, murid-murid Tuhan Yesus itu juga gampang jatuh ke situ. Perhatikan Yohanes pasal 9 ayat 1. Ya, ini ada kejadian. Mereka ketemu dengan satu orang yang buta dari sejak lahir. Ya, Yohanes 9 ayat 1. Oke. Ya, melihat seorang yang buta sejak lahirnya ya. Oke. Ayat 2. Reaksi murid-muridnya ketika melihat orang buta itu. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Ini dosanya siapa nih? Ya, nah sekali lagi ini umum ya, manusia itu suka gitu. Begitu ada yang kayak gitu, ini dosa siapa? Nah, jawaban Tuhan ayat 3 adalah begini. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, bukan. Jangan nanya ini dosanya siapa. Karena sekali lagi saudara sekalian, kita gampang sekali. Nah, bisa saja orang sakit karena dosa, bisa. Bisa saja orang meninggal karena dosa, bisa. Tapi tidak selalu pasti demikian, saudara sekalian. Ya. Nah, saya mau ajak kita membedakan antara menghakimi dengan menilai. Karena jelas sekali Tuhan Yesus mengajar kita untuk menilai atau menguji atau waspada. Mari kita baca sekarang ya, Matius pasal 7 ayat yang ke-15 sampai 20. Matius pasal 7 ayat 15. Waspadalah. Dalam kata waspada ini sudah terkandung unsur untuk menilai dan menguji. Ya. Karena kita hanya bisa waspada ketika kita menilai dan menguji seseorang. Waspada terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tapi sungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari pohon duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi saudara sekalian, ketika kita ini mendengar seorang mengaku sebagai nabi, kita dianjurkan untuk kita mengetes dan menguji. Nah, yang diuji itu bukan nubuatannya, yang dinilai itu bukannya doktrinnya, tapi buahnya, efeknya. Efek daripada pelayanannya ini seperti apa sih? Umpama contoh ya,
Apakah setelah orang menerima pelayanannya, orang menjadi lebih cinta Tuhan, orang menjadi hidupnya lebih sungguh-sungguh, seperti demikian. Saya kasih contoh, ada satu orang cerita ke saya apa yang terjadi setelah dia mendengar khotbah pendeta X. Pendeta X ini pendeta terkenal ya. Dia cerita begini, ibu ini, saya datang ke dia, waktu kebaktian selesai, salaman dan bilang gini, Pak, saya ini datang kebaktian, saya ini pengen hidup benar. Tapi gara-gara dengar khotbahnya Bapak, saya ini jadi punya pikiran kotor. Bayangkan ngomong begini sama seorang hamba Tuhan. Saya bilang ngomong beneran. Ngomong beneran. Saya kan dia galak orangnya. Ya biar saya mesti ngomong sama dia. Jadi saudara sekalian, kita menguji dengan cara demikian. Karakternya, buah pelayanannya itu seperti apa. Nah, itu menilai. Kita mesti menguji. Nah, tapi di ayat sebelumnya ada perintah supaya jangan menghakimi. Ayat 1, Matius pasal 7. Mari kita baca 1 sampai 5. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Nah, saudara sekalian, ini perintah supaya kita ini jangan menghakimi. Nah, jangan menghakimi itu berarti tidak boleh menunjukkan salahnya orang. Enggak sama sekali. Kita tetap boleh mengatakan yang salah itu salah, ya. Nah, menurut saya menunjukkan salahnya orang itu adalah salah satu wujud dari namanya kasih. Kalau saya mengasihi orang, lihat orang salah, saya menunjukkan kesalahannya itu. Asalkan motivasi dan caranya tepat. Nah, jangan menghakimi bukan berarti nggak boleh jadi hakim di pengadilan. Karena ada yang bilang sama saya gini, Pak, saya nggak mau sekolah hukum lah, apalagi namanya jadi hakim itu. Karena Yesus bilang jangan menghakimi. Oh, bukan itulah maksudnya lah ya. Ini hal yang beda sekali. Okay? Menghakimi adalah mencari-cari kesalahan orang, termasuk yang kecil-kecil sekalipun. Perhatikan ada orang punya ini nih, mata nih. Di mata dia ada balok, oke? Ketika saudara baca kata balok tadi, tolong ingat, balok yang dimaksud adalah kayu yang dipakai untuk bangunan di atap itu dari kiri ke kanan. Jadi ini baloknya bukan kayak segini cuman 20 cm, bukan. Ini balok panjang 6 meter. Bayangin itu orang matanya ada balok gede kayak gini, oke? Ya, terus kemana-mana buat itu balok. Nah, tapi dia melihat selumbar di mata orang. Saudara tahu nggak selumbar? Selumbar itu debu kecil banget, nggak kelihatan. Jadi untuk saya bisa tahu ada selumbar di mata orang, saya mesti datangin dia, terus saya mesti buka matanya, kemudian saya mesti periksa semua. Saudara ngerti ya? Itu namanya nyari-nyari kesalahan orang. Ya, yang nggak ada pun saudara sekalian lama-lama dicari ya, jadi ada juga. Nah, itu yang namanya menghakimi. Ya. Mr. Rogers itu dulu presenter TV acara anak-anak di Amerika Serikat. Terkenal sekali. Dia cerita suatu hari, ketika dia lagi sekolah Alkitab, dia pergi mendengarkan seorang pendeta khotbah. Dia bilang, saya duduk sebelah saya, teman saya, sama-sama juga sekolah Alkitab. Nah, itu pendeta khotbah. Nah, ini dasar ya, anak muda, lagi sekolah Alkitab nih. Rasa diri pinternya tinggi banget. Dia kritik terus khotbahnya itu pendeta. Ini salah, itu salah, kesimpulan salah, ayatnya kurang cocok dan sebagainya lah. Sementara dia sedang sibuk di situ nyari-nyari salahnya pengkhotbahnya, temannya di sebelah sedang keluar air mata. Kenapa? Dijamah Tuhan melalui khotbah yang dia kritik itu. Jadi saudara sekalian, dicari-cari kesalahannya, sementara ternyata Tuhan sedang melakukan sesuatu melalui yang dia kritik tadi. Menghakimi adalah berpikir atau bersifat negatif dan destruktif terhadap orang lain. Motivasi orang lain itu selalu dia tafsirannya jelek aja motivasi orang. Ya. Kemudian kemauan baik orang itu diabaikan, perbuatan baik orang nggak dianggap sama sekali. Ya, jadi itu nggak ada kebaikannya. Menghakimi itu adalah tidak kenal ampun terhadap kesalahan orang. Kamu udah salah, final that's it, nggak ada perbaikan. Ya. Nah, saudara terkasih, menghakimi sering berdasarkan asumsi, artinya belum tentu benar. Ya, tapi kita sudah asumsi ini orangnya kayak gini. Ya. Pendeta Potter itu naik kapal zaman dulu ya, dari Amerika menyeberang ke Eropa. Nah, zaman dulu itu kan mereka dapat kamar karena perjalanan berhari-hari. Jadi di kamar itu rupanya dia Pak Pendeta sekamar sama orang lain.
Satu orang yang ketika Pak Pendeta lihat, dia langsung bilang gini, ini kayaknya ada niat maling ini. Nah kalau sudah gitu biasanya makin dilihat makin jadi kan, makin dia lihat ini orang maling ini. Jadi untuk supaya mengamankan diri, Pak Pendeta ambil dia punya jam tangannya lah, cincinnya apa semua barang berharga, dia ambil semua, dia ke kapten kapal untuk ditaruh di sedeposit kapal supaya aman biar temannya ini maling itu nggak ngambil. Jadi dia bilang saya mau titip ini, saya punya barang berharga. Terus sudah ketemu kapten kapal, sekalian dia lapor. Kapten, saya punya teman sekamar ya. Terus terang saya lihat dia. Saya curiga dia ini maling ini. Maka saya bawa barang saya taruh di sini aja. Kalau enggak dimaling sama dia. Kapten kapal bilang gini. Teman sekamarnya Pak Pendeta ini juga barusan ke sini. Titip perhiasan juga tuh. Dia juga pikir Bapak Pendeta ini maling. Ya, itu masalahnya tuh. Oke. Menghakimi adalah menemukan kenikmatan ketika melihat orang jatuh, orang salah. Ya, itu yang namanya susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Ya, nah saya tunjukkan saudara bedanya menilai dan menghakimi. Umpama penampilan orang mewah, menilai adalah, wih orang kaya nih. Menghakimi adalah uang hasil korupsi. Ya, kira-kira gitulah. Oke. Salah pesan di restoran, pesan A keluarnya B. Menilai adalah, wah ini manajemennya nggak bagus ini. Menghakimi adalah satu restoran bodoh semua, oke? Ya. Nah, pendeta salah kutip ayat. Menilai adalah, wih, kok dia salah kutip ayat ya? Menghakimi adalah dasar pendeta, kutip ayat aja gitu aja salah, oke? Nah, saudara sekalian, begini. Jadi ada unsur di situ nilai merendahkannya, menghakimi tersebut. Nah, kenapa jangan menghakimi? Karena kata Tuhan Yesus, barang siapa menghakimi, dia akan dihakimi. Dan bukan hanya itu. Yesus mengatakan, ukuran yang kamu pakai, itu dipakaikan ke kamu. Artinya begini, semakin saudara kejam sama orang, itu juga saudara diperlakukan sama kejamnya. Saudara murah hati sama orang, perlakuan juga sama, murah hati juga. Jadi sebenarnya kita perlu waspada hal tersebut, saudara-saudara sekalian. Nah, saya mau kasih tahu, saudara kasih. Begini, balok terbesar yang ada di mata orang, itu namanya balok kesombongan. Orang sombong itu nggak tahu sama sekali kalau dia sombong. Dia malah heran loh kalau dibilang dia sombong gitu. Masa saya sombong? Oke, dia nggak tahu sama sekali itu. Ya. Tapi coba perhatikan begini, kemungkinan ini. Oke, ini ada orang punya balok di matanya nih, 6 meter. Kemana-mana nyundul orang, mau bantu matanya orang lagi. Belum juga orang nyampe, baloknya udah nyundul ke kepala orang. Oke, begini. Tapi di matanya dia nih, ini kan dia punya balok, sana punya debu. Tapi menurut orang ini nih, yang di mata dia itu bukan balok, tapi debu. Yang di mata orang itu bukan debu, tapi balok. Maksudnya adalah ketika orang menghakimi, salahnya orang kecil itu dibuat jadi gede banget, salahnya dia sendiri yang gede banget, itu menjadi kecil. Jadi orang yang menghakimi, saudara sekalian, itu cenderung merasa dirinya lebih benar daripada orang yang lain. Saudara terkasih, jangan menghakimi. Yang kedua adalah periksalah dirimu sendiri. Ketika dengar berita bencana, saudara perlu ngecek diri sendiri dan kata Tuhan Yesus bertobat. Ya. Jadi pertanyaan kita ini sekarang bukan lagi ketika dengar berita bencana, jangan nanya gini, ini dosa siapa, salah siapa, bukan. Pertanyaannya harusnya adalah, bagaimana dengan hidup saya? Karena sudah dengar baik-baik kata-kata ini. Jikalau kamu tidak bertobat, kamu akan binasa atas cara demikian. Kamu akan mati juga dengan cara yang sama nih, kalau kamu tidak bertobat. Jadi saudara sekalian, mari kita bicara jujur begini. Kalau kita mau jujur, selalu ada hal tertentu yang harus kita, saya pakai istilah ini ya, tobati dalam hidup kita. Selalu ada. Kalau kita mau terbuka, saudara sekalian, selalu ada hal yang bisa kita ubah dalam hidup kita. Kalau kita mau belak-belakan, saudara-saudara sekalian, selalu ada dosa yang harus kita tinggalkan. Jadi berita bencana harusnya menjadi suatu undangan untuk kita semua, untuk periksa diri kita nih. Hidup saya ini selama ini bagaimana nih? Ya. Dan seumpama saya kena bencana, seperti apa respon saya itu? Nah, saya tahu orang sombong sangat amat terganggu dengan yang namanya seruan pertobatan. Ya, karena pertobatan itu dianggap sebagai tuduhan bahwa hidupnya itu tidak beres. Ya, nah saudara terkasih, Yohanes adalah nabi yang diutus untuk membuka jalan bagi Tuhan.
Ya. Di Matius pasal 3 kita sudah pelajari 2 bulan lalu. Apakah khotbahnya Yohanes kepada bangsa Israel? Kan cuma satu toh. Apa itu? Bertobatlah. Itu khotbah cuma satu, diulang-ulang terus-menerus. Udah gitu saudara-saudara sekalian, ngomongnya keras banget. Ketika Yesus mulai berkhotbah, isi khotbahnya apa? Satu saja kan, apa itu? Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ketika Petrus pertama kali khotbah di Kisah Para Rasul pasal 2, isi khotbahnya apa? Sama, bertobatlah. Paulus di depan Raja Agripa bilang begini, Baginda, saya kemana-mana ngomongnya sama. Apa itu? Semua orang di mana-mana harus bertobat. Jadi para rasul mengkhotbahkannya, Yesus mengkhotbahkannya, Yohanes Pembaptis mengkhotbahkan seruan pertobatan ini. Nah, dunia sekarang bermasalah karena apa? Tidak kenal pertobatan. Ya. Coba perhatikan ya, ini sudah melanggar lalu lintas nih. Udah 3 itu tanda perbuatan dia langgar tuh. Istilah sekarang mak-mak ini, oke? Ya. Nah, dia udah ngelanggar, polisi berhentiin dia, galakan dia loh. Galakan dia. Galaknya bukan main, oke? Saya ini memang melanggar, tapi jangan ditilang dong. Kasih peringatan aja dong. Wah, terus polisinya kan ini nih, nyenterin nih. Dia keluarin handphonenya tuh, juga senterin. Bapak nyenterin, saya nyenterin juga nih. Oke, saling senter-senter. Langsung sorot ke dia. Padahal nggak tahu cara pakai kameranya. Ini beneran satu orang senggolan sama orang lain. Dia bilang, saya turun dari mobil saya, keluarin handphone saya langsung begini sama dia. Padahal terus terang Pak, saya nggak tahu cara pencet itu kameranya di mana, tapi penting gaya dulu aja. Oke. Nah demikianlah saudara sekalian, galakan dia. Gereja akan bermasalah besar kalau jemaat tidak kenal lagi dengan yang namanya pertobatan. Nah saudara sekalian, ketika seorang berbuat dosa tanpa rasa bersalah, itu levelnya sudah paling parah loh. Ya masih lumayan ya, masih lumayan. Dia berbuat dosa dan masih ada rasa bersalah, minta ampun sama Tuhan. Ini sudah bikin dosa, nggak rasa berdosa. Itu yang paling gawat. Kenapa? Karena itu tandanya apa? Nurani sudah mati, Roh Kudus nggak bicara, takut akan Tuhan sudah tidak ada sama sekali. Itu level yang paling bahaya ketika kita berdosa dan tidak merasa salah. Tahun 2004, rapper terkenal ini, mudah-mudahan saya sebut namanya benar, Kanye West. Interview majalah Time. Okay. Nah, dia ditanya 10 pertanyaan. Pertanyaannya adalah begini, salah satu yang dimunculkan. Yang nanya bilang gini, apa yang Anda akan katakan kepada orang-orang yang nanya Anda soal ini? Lagunya itu Jesus Walks, itu isinya rohani banget. Oke, dapat penghargaan. Nah itu lagu rohani banget. Terus yang nanya bilang gini, tapi sisa lagu di albumnya, kata-katanya jorok-jorok, kasar-kasar, dan semua nyangkutnya seksual. Bagaimana Anda jelasin ke orang yang nanya sama Anda? Apa nggak kontradiksi itu? Satu lagu memuji Yesus, lagu-lagu lainnya bahasanya jorok-jorok semua. Jawaban dia simpel sekali. Manusia memang kontradiktif, dia bilang. Saya juga manusia, jadi saya kontradiktif, dia bilang. Satu lagu saya, I love Jesus. Saya cinta Yesus. Lagu lainnya, yuk masuk kamar sama saya, yuk. Dia bilang, itu ya manusia. Terus saya kasih contoh lagi. Saya masuk ke gereja, mata saya lirik cewek-cewek di gereja. Dia bilang, dia bilang itu biasa, itu manusia. Perhatikan ya, dia tidak merasa ada yang salah dengan tindakan dia. Dia cuma mengatakan, inilah manusia. Jadi pada satu titik, orang bisa berbuat dosa dan tidak merasa itu dosa sama sekali. Di situ, saudara sekalian, kita punya masalah besar. Jadi seruan pertobatan adalah seruan untuk kita singkirkan dulu balok di matamu itu, ya, baru bisa nolong orang lain. Karena matamu aja bermasalah nih. Ya, beresin dirimu sendiri dulu, lalu kemudian kita baru bisa tolong orang yang lain. Itu langkah yang ketiga, saudara-saudara sekalian. Langkah ketiga adalah, yaitu kita ketika dengar berita bencana, kita bantu sebisa kita. Nanti bicara tindakan nyata, bukan sekitar wacana. Ya. Jadi saya pertama dengar berita bencana. Okay? Saya nomor 1, jangan menghakimi. Nomor 2, saya pengen nolong, tapi sebelum kamu nolong, singkirkan ini balok di matamu dulu. Okay? Ya. Pertobatan itu. Nah, mari sekarang kita lihat contoh Tuhan Yesus di Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Cerita ini muncul karena satu pertanyaan.
Hukum apa yang paling utama di perjanjian lama? Kata Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Lalu muncul pertanyaan penting ini. Yang dimaksud dengan sesama manusia, itu siapa? Okay. Nah, ini jawabannya. Ayat 30, jawab Yesus. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Yerusalem ke Yeriko, itu jaraknya itu cuma 40-an kilometer, jadi nggak terlalu jauh. Tetapi beda ketinggiannya itu curam sekali, karena Yeriko itu 400 meter di bawah permukaan laut. Yerusalem itu 800 meter di atas permukaan laut, jadi bedanya itu 1,2 kilometer. Jadi ketika turun itu jalannya itu curam sekali, saudara sekalian. Jadi saya nanya kepada guide yang waktu itu bawa kami. Saya bilang, ini jalan ada nama enggak? Dia bilang ada, dia sebut dalam bahasa Arab. Karena yang guide kami ini orang Arab, tapi ke Arab Kristen. Jadi saya bilang, tolong terjemahin. Dia bilang, ini namanya the way of the blood, jalan darah. Saya bilang, kok namanya serem banget, jalan darah. Dia bilang, karena di sini sering sekali terjadi yang namanya perampokan. Oke? Jadi ini orang turun Yerusalem ke Yeriko. Okay. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Oke, perhatikan imam, ya, artinya seorang rohaniwan hamba Tuhan. Nah, dia turun itu artinya dia dari Yerusalem pergi ke Yeriko. Artinya orang ini baru selesai pelayanan karena rumah para imam itu di Yeriko. Oke. Selesai pelayanan dalam arti begini, dia tidak sedang buru-buru kejar waktu. Dia punya banyak waktu. Oke, dia turun, dia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Ayat 32. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Nah, Lewi itu siapa? Lewi itu petugas di bait suci. Jadi ini sama juga nih. Ini rohaniwan juga nih, ya. Nah, Lewi ini lewat, oke? Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Ayat 32. Demikian juga itu Lewi ya. Ayat 33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Perhatikan, sedang dalam perjalanan orang ini. Ya, lagi di jalan untuk suatu keperluan tertentu. Ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Perhatikan kata menyirami. Orang ini ngasih obat nggak tanggung-tanggung, nggak kayak kita tuh. Tetesin gitu tuh, oke. Dia siram loh saudara sekalian, oke. Oke, dia menyiraminya dengan minyak anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Artinya apa? Itu keledai mestinya dia yang naik. Oke. Lalu lanjut. Membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ayat 35. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Ayat 36. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sama manusia dari orang jatuh ke tangan penyamun itu? Ayat 37. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Yang dirampok ini Yahudi, okay, dalam konteks cerita ini. Nah, ini Yahudi dirampok, bukan cuma dirampok, dia itu digebukin habis-habisan, dibiarin mati. Okay. Imam datang, lihat ada orang berdarah-darah ya, langsung dia nyeberang jalan, nggak tunggu lampu merah, oke? Dan nyeberang ke seberang, pura-pura lihat WA lagi sambil jalan, oke? Lewi datang sama juga, nyeberang jalan menghindar. Nah, muncullah yang ketiga ini, Samaria. Nah, ini penting soal Samaria. Kenapa? Samaria adalah musuhnya Yahudi. Ini musuh nih, dan dia tahu nih, Yahudi ini lagi luka ini. Ini musuh nih. Ini yang sering ngilangin kita orang kafir satu ini nih. Yahudi itu merasa dirinya suci, ya oke, yang lain kafir semua. Dia selalu merasa dirinya paling baik. Jadi Yahudi itu kalau lagi di jalan dari Yerusalem, umpama mau ke Galilea atau sebaliknya, di tengah-tengah itu daerahnya Samaria. Tahu nggak apa yang Yahudi lakukan? Mereka mendingan muter jalan jauh tambah 2 hari lagi perjalanan. Demi apa? Menghindari kampung Samaria. Mereka nggak mau makan makanan Samaria, nggak mau salaman. Kenapa? Najis. Nah, jadi ini sekarang nih, ini yang suka kata-katain kita nih, dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan susah sekarang, habis-habisan dia sebentar lagi mati kalau nggak ditolong. Apa yang Samaria lakukan? Dia datangi orang tersebut dan dia tolong orang tersebut. Saudara-saudara terkasih, untuk memahami cerita ini, saudara sekarang mesti jawab pertanyaan ini. Saudara mesti taruh diri saudara dan tanya dirimu,
siapakah saya dalam cerita ini? Ada 4 kemungkinan. Nomor 1, saudara adalah si korban itu yang patut ditolong. Nomor 2, saudara jangan-jangan adalah imam dan Lewi. Bisa nolong nih, tapi nggak mau nolong. Kemungkinan ketiga, saudara-saudara adalah Samaria itu, datang nolong. Kemungkinan keempat, saudara adalah rampoknya. Oke, ya. Itu kemungkinan yang ada. Tolong tanya dirimu, saya yang mana. Oke. Nah, sebelum saudara marah sama imam dan Lewi, barangkali perlu agak empati sedikit. Sudah sering kali terjadi bahwa rampoknya ini sengaja gebukin orang, terus ditaruh gitu, terus yang ngumpet. Untuk apa? Mancing korban berikut. Jadi barangkali si imam dan si Lewi ini barangkali mikir juga, ini kalau aku tolong nih, jangan-jangan malingnya masih ada nih, rampok masih ada nih, kena lagi nih, jadi dia buru-buru pergi. Barangkali. Okay. Tapi saudara-saudara sekalian, di sini kita jelas menemukan sebenarnya Tuhan mau kita jadi yang mana? Pertanyaannya itu penting ketika Tuhan nanya, di ujung cerita itu dia nanya, siapa menurut kamu sesamanya orang yang dirampok itu? Siapa? Lalu yang nanya jawab dengan malu hati lah. Ya, orang yang nolong itu. Oke. Pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, Samaria ini rugi habis-habisan. Dia rugi pertama, rugi waktu. Kenapa rugi waktu? Dia kan dalam perjalanan nih. Dia barangkali ada deal bisnis yang gede yang dia mesti segera selesaiin loh. Karena ini kayaknya orang lumayan kaya, karena dia punya keledai tunggangan. Mercy zaman dulu. Oke? Barangkali saudara sekalian, dia ini lagi mau ketemu sama bos. Barangkali. Sekarang dia ini terpaksa, perjalanannya itu semula mau lurus, sekarang jadi belok. Kenapa? Dia mesti bawa ini ke penginapan. Registrasi lagi tuh, tinggalin KTP lagi tuh, taruh deposit lagi. Repot banget. Setelah itu mesti lagi, kemudian dia rugi saudara sekalian. Rugi kenyamanan. Kan dia semestinya naik keledai itu. Gara-gara ini orang terpaksa yang naik keledai orang sakit ini. Dia sendiri jalan kaki. Saudara bisa bayangin nggak saudara naik Mercy? Gara-gara ada orang mau ditolong, saudara jalan kaki. Mercy kasih dia orang naik. Ada nggak kayak gitu? Nah ini orang kasih naik. Oke. Nah lalu kemudian rugi kenyamanan. Yang ketiga dia rugi uang. Dia sudah habis minyaknya. Tadi saya bilang disiramnya. Oke, disiram lagi itu orang. Disiram itu bekalnya dia habis ke sini. Setelah itu bawa ke penginapan. Dia mesti bayar penginapan. Udah gitu deposit lagi. Ini orang rugi banyaknya bukan main. Dia dapatnya apa? Dapatnya saudara sekalian. Barangkali cuma satu. Barangkali. Terima kasih. Itu aja. Jangan-jangan nggak dapat juga tuh. Kenapa? Orangnya pingsan soalnya. Nggak tahu. Jadi apa yang dia dapat? Menurut saya paling cuma satu. Yang dapat bukan dia. Tapi bangsanya. Begini. Katakanlah ini orang nggak sadar. Besok pagi dia bangun di penginapan. Dalam keadaan sudah diobatin nih. Udah enak diranjang nih sekarang nih. Dia tanya sama yang datang itu yang bagian itu yang bagian bersihin kamar. Dia bilang, mau tanya yang kemarin nolong saya siapa ya? Karena saya digebukin terus saya pingsan. Nah, lalu yang itu bilang gini, ya kemarin yang bawa kamu tuh itu Samaria. Nah, sekarang dia mengalami sesuatu shock. Kenapa? Karena dia nggak mengira, kok Samaria musuhnya kita nih. Jadi mulai saat itu terjadi suatu perubahan di cara pandangnya itu. Ternyata Samaria itu nggak jahat, ada yang baik juga. Nah, jadi saudara sekarang menemukan sesuatu yang penting di sini. Kenapa tiap kali ada bencana, dimanapun juga, Israel selalu nawarin bantuan. Termasuk ketika di Iran, termasuk Irak, ketika ada bencana, Israel nawarin bantuan. Ketika ada orang susah, apa yang harus kita perbuat? Kalau kita tahu. Saya mau cerita pengalaman pribadi ya, agak malu juga ngomongnya sih, tapi apa boleh buat. Begini, pada bulan Januari tahun 2001, saya ada meeting di Singapura dengan Pendeta Musyarat 6 dan Pendeta Johanna Dorai. Nah begini, saya ada naik MRT, kemudian berhenti nih MRT. Seberang sana, pintu udah kebuka, kereta berikutnya saya mesti nyambung. Nah karena pintu udah kebuka, kita tahu ini mesti cepat nih, kalau nggak ketinggalan nih. Jadi ini kereta semua penuh orang, kemudian lari. Depan saya ada satu encek-encek, kayak umur 60-an. Dia juga lari, saya lari. Di depan saya, dia terguling dan jatuh. Dan dia kesakitan. Tahu nggak apa yang saya perbuat ketika lihat dia jatuh? Saya kan lagi lari nih.
Dia jatuh, langsung begini. Langsung masuk, set, pas banget, pintu nutup. Untung gua cepet tadi. Terus karena saya putar badan, saya lihat dari balik kaca jendela MRT itu, rupanya agak parah itu, si Injak itu. Ya. Kan kelihatan sekali dia kesakitan dari wajahnya. Nah, ada berlutut di depan dia, ada satu orang sedang menolong dia. Orang itu memakai kopiah haji, lagi menolong orang tua tersebut. Dan saya, saudara sekalian, kayak adegan sinetron deh. Mata saya, pandangan saya, kira-kira bisa bayangin lah. Lihatin itu orang lagi dibantu. Dan saya merasa saudara-saudara sekalian seperti cermin gaplok. Saya hamba Tuhan. Ada orang susah depan saya lewatin aja. Bangga lagi, untung gua cepat. Jadi saya bilang sama Tuhan Yesus, tolong kasih aku kesempatan perbaiki salahku ini. Dan ya Tuhan menjawab lumayan cepat lah ya. Berapa bulan kemudian saya sama Ibu Aileen ada khotbah di Sudirman. Jadi kami muter di Semanggi, jam 11 siang, saya masih ingat, panas yang bukan main. Tapi anehnya di Semanggi itu rada kosong, nggak banyak mobil. Di situ ada satu kursi roda lagi berhenti. Orang yang di kursi roda itu lagi begini. Jadi dia kelihatannya mau naik nggak bisa, mau turun nggak bisa. Ternyata bajunya nyangkut, kemejanya nyangkut. Jadi dia turun nggak bisa, sekarang naik pun nyangkut. Nah, jadi saya lihat itu kursi roda berhenti, itu orang lagi dalam keadaan demikian, saya langsung ke depannya dia, kemudian berhenti. Nah, saudara kan tahu, tidak boleh berhenti di jembatan, nggak boleh. Tapi saya langgar juga lalu lintas, saudara sekalian, terus saya bilang sama Mbak Elin, tolong turun dan ngecek sebentar. Dia turun dan menemukan bapak itu dalam keadaan celananya sudah basah dengan air kencingnya. Ya. Rupanya dia nyasar. Nah, ketika nyasar pakai tangan itu, saudara kan tahu itu panas sekali dan dia nggak ada topi, nggak ada apa-apa. Dia pakai tangannya dan sampai di tengah Semanggi dia pengen pipis. Dia berusaha tahan-tahan supaya saya cari tempat supaya mau pipis. Tapi bayangkan jalan kayak gitu. Jadi karena itu, karena nggak tahan, dia putuskan turun dari kursi roda, dia pengen pipis di pinggir jalan. Tapi gara-gara bajunya nyangkut, dan dia selama hampir 20 menit itu di situ dalam keadaan mau naik nggak bisa, turun nggak bisa. Nggak ada orang yang tolong dia. Sampai dia terpaksa pipis di celananya dia. Ya. Jadi boleh datang dan kemudian bantu dia berdiri. Ya. Kemudian karena kelihatan sekali bahwa dia adalah seseorang yang secara finansial itu alami kekurangan, kita kasihkan dia sedikit bantuan, saudara sekalian. Saudara terkasih, saya merasa bahwa dalam situasi yang kita dengar saat ini tentang keadaan di Palu, saudara terkasih, kita bersyukur ada banyak negara lain terlibat. Orang-orang yang nggak punya kepentingan pun terlibat. Saya merasa sebagai gereja kita patut terlibat juga dalam hal ini. Ya, GBI Putra itu mesti mengambil suatu tindakan nyata untuk menolong. Nah, saya menyadari saudara sekalian, kemampuan kita terbatas. Ya. Jadi karena itu, apa yang kita miliki ini, ibarat peluru, kita mesti pakainya dengan benar. Dengan tepat sasaran. Saya merasa saudara sekalian bahwa kita menolong orang, dari cerita Tuhan Yesus tadi, menolong orang itu tidak usah kenal bangsanya atau agamanya apapun juga. Tolong semua orang, benar. Tapi dalam situasi yang terbatas di sini, kita ingat apa kata Paulus. Bicara di Galatia pasal 6. Dia bilang, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Ya, terutama kepada saudara seiman. Jadi saya pikir dalam situasi ini kita ngumpulin sedikit dana saudara sekalian untuk menolong Palu. Tetapi kita nggak akan kirimkan yang berupa makanan, medis, enggak. Kita akan melihat keadaan karena 2 bulan lagi Palu ini sudah hilang dari ingatan orang. Sama seperti Lombok. Ya udah hilang, orang sudah lupa. Ya. Siapa tahu nanti ada lagi, nggak tahu gempa di mana lagi, ya toh, kita harap jangan ya. Tapi kalau sampai terjadi lagi, orang sudah lupa. Nah, dalam keadaan itulah kita ingin menolong pada waktu yang tepat, momen ketika orang-orang itu tidak ada lagi yang membantu. Di situ kita akan masuk, saudara sekalian. Maka saudara kasih, sore ini saja saudara-saudara untuk semua ikut bergerak untuk bisa lakukan sesuatu. Kita ini menyembah Tuhan yang hatinya sering tergerak oleh belas kasihan. Kita ini menyembah Tuhan yang lakukan perjalanan jauh sekali dari sorga ke bumi. Tuhan kita itu menempuh perjalanan yang sangat tidak nyaman dari sorga ke bumi, lahir sebagai bayi dan ditaruhnya itu di tempat apa? Tempat makan kambing.
Dia yang hidupnya itu enak di sorga, penuh kemuliaan, dengan pelayan malaikatnya itu beraksa-laksa, sekarang menjadi bayi kecil, ditaruh di kandang, saudara-saudara sekalian. Tuhan kita lakukan perjalanan jauh sekali untuk datang ke dunia ini, jelma jadi manusia, mengalami kesusahan manusia. Semua itu karena apa? Karena peduli sama kita, saudara. Karena Dia mengasihi kita. Kita ini punya Tuhan yang mengasihi kita, peduli dengan kita, maka kita sebagai penyembah-penyembah Yesus wajib juga peduli dengan kesusahan orang lain. Tuhan bilang demikian. Nanti ketika saya datang kembali, katanya, saya akan bagi manusia jadi dua kelompok. Kambing dan domba. Yang domba, dia bilang sama domba begini, mari sini masuk. Nikmati kerajaan Bapakku. Kenapa? Karena ketika aku lapar, kamu kasih aku makan. Ketika aku ini haus, kamu kasih aku minum. Ketika aku di penjara, kamu besuk aku. Ketika aku sakit, kamu datang liatin aku. Lalu yang diajak ngomong ini bingung dan nanya gini, Tuhan, kapan kami lihat Tuhan itu lapar, kami kasih makan? Kayaknya nggak pernah. Kapan kami lihat Tuhan itu haus, kami kasih minum? Kapan kami lihat besuk Tuhan di penjara? Kapan kami besuk Tuhan lagi sakit? Kayaknya nggak pernah. Lalu kata Tuhan Yesus, yang kau perbuat kepada saudaraku yang paling kecil ini, engkau perbuat bagi aku. Jadi ketika kita memberi, saudara, mari kita mengingat, kita sedang memberi bukan kepada siapa-siapa, tapi kepada Yesus, Juru Selamat kita yang begitu mengasihi. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama malam hari ini. Rayakan kemenangan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Sebab Engkau satu-satunya Tuhan yang tak tertandingi oleh apapun di dunia ini. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Seorang kemenangan sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Nyatakan tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Seorang kemenangan tak tertandingi,
setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu datang lagi, tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Haleluya. Sekarang, terimalah kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita, sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin. Saudara telah mengikuti ibadah online GBI Alpha Omega. Saudara yang diberkati melalui tayangan ibadah online diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Bagi jemaat yang rindu menabur pekerjaan Tuhan di GBI Alpha Omega, dapat memberikan persembahan dan persepuluhan secara online melalui rekening BCA 0143237777 atas nama PT Graha Alpha Omega. Sertakan keterangan untuk persembahan atau perpuluhan. Mari memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Untuk mendapatkan informasi terupdate mengenai ibadah online dan informasi lain seputar gereja, Anda dapat mengaksesnya melalui website GBI Alpha Omega. Jesus Christ bless you. Kaulah nafas hidupku.